Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sejahtera, sentosa, banyak uang, banyak aset, ya berkelimpahan, mulia, semakin maksimal memberi kebermanfaatan bagi banyak orang, ya menjadi saluran berkah. Yang namanya saluran tidak akan pernah mampet kecuali panjenengan yang membuatnya mampet. Kenapa orang pelit semakin pelit, ya semakin ngirit, semakin miskin karena mampet tidak jadi saluran teridentifikasi oleh alam semesta, ya mampet jadi nggak layak untuk jadi saluran berkah. Paham ya? Nah, jadi kemelekatan pada sifat pelit kikir itu mampet, makin mampet. Dan insya Allah panjenengan semua adalah orang-orang yang terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan menciptakan sunatullah ya. Jadi dalam bahasa sederhananya itu adalah hukum alam. Ya, hukum alam ini tidak mengenal orang yang ahli ibadah ataupun tidak ahli ibadah, orang yang baik maupun orang yang buruk. Selama dia bermain di energi, di vibrasi, ya, di frekuensi, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tabur ke alam semesta. Ya, mengenai nanti kebaikan itu diterima di akhir atau tidak, lah itulah kuncinya. Ya, kita beruntung yang masih menjalankan syariat. Ya, ya sholatnya, ya sahadatnya dijaga, tauhidnya dijaga. Paham nggih, Bapak Ibu? Baik, tanpa bermaksud mengguru yang ngajari keminter, waktunya efektif saja. Malam ini Zoom meeting kita paling banyak apa sih tadi ya? Materinya tanya jawab tentang vibrasi energi dalam keluarga ya yang bisa menarik rezeki ya. Nah, baik supaya bisa efektif, bisa relevan, boleh langsung saja yang mau menjadi dalam tanda kutip sampel ya. Oke, silakan bisa diketik saja atau mau voice juga buka suara juga boleh. Masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga itu apa? Silahkan. Sampai-sampai kok mungkin panjenengan menganggap bahwa gara-gara bojoku rezeki seret, utang ndak lunas-lunas. Nah, ini piye gila ngene. Monggo silahkan. Mau di chat boleh, mau buka suara juga boleh. Masalahnya apa? Tidak ada masalah? Alhamdulillah tidak ada Ustaz. Alhamdulillah, karena ibu ini udah berproses ya. Ya. Ayam bentrem kemahripah loh jinami. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu ini MTSO udah berapa bulan ya? Nggak ingat Ustaz. Lupa. Mungkin sudah setengah tahunan ya. Setengah tahun ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Oke, kalau Iya. tidak ada ya, atau ada tetapi malu ya di forum seperti ini ya, saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya ambil poin-poinnya. Ya, di dalam ini ngapunten ya, saya tidak bermaksud gurui ngajari tidak ya. Jenengan sudah ada yang lebih lama berkeluarga, berumah tangga daripada saya. Ya, tetapi ada dua hal yang sangat krusial ya. Kalau ini masih muncul di dalam rumah tangga ya sampai kemudian mengalir melalui perkataan-perkataan sampai bahkan mengalir melalui tindakan-tindakan ya, maka ini yang betul merusak energi, merusak vibrasi, merusak apa namanya rezeki ya.
Apa itu? Dua hal itu. Yang pertama adalah mengeluh. Ya, ini ada yang chat ini. Mengeluh, mengeluhkan suami, mengeluhkan pasangan. Bagaimana jika suami tidak memberi nafkah, Ustadz? Itu kan masalah suaminya, bukan masalah ibu. Paham ya? Ini saya langsung pakai bahasa agak dalam saja. Ya. Suami tidak memberikan nafkah. Ya. Nafkah lahir maupun batin atau nafkah lahir saja, tapi batinnya tidak. Itu masalahnya suaminya, bukan masalah ibu. Kira-kira masuk ya? Fungsi utama sebenarnya suami sakjane ya. Ini fungsi paling tinggi ya Bu Siti ya. Itu tamengnya panjenengan dari api neraka. Sakjane tugas suami itu berat loh. Kita ini ya suami itu mau jelek, mau buruk, mau soleh, mau ndak, dia itu akan jadi tamengnya panjenengan Bu dari api neraka. Ketika suami tidak menafkahi, ya memang sudah jelas berdosa dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi sa- saran saya ya Bu ya, bebaskan diri dari kemelekatan pada suami yang begitu. Artinya jenengan tetap patuh selama itu adalah sesuai dengan syariat hal-hal yang baik. Yang bisa ibu lakukan adalah ibu tinggikan energinya ibu, tinggikan vibrasinya jenengan, vibrasi syukur makmur berlimpahnya. Pasangan yang tidak taat atau belum baik itu adalah anugerah untuk jenengan. Untuk apa? Untuk panjenengan nanti bisa mendulang pahala besar. Oke. Nah, saya langsung ke narasi doanya saja. Ini Bu Siti ya. Narasi doanya itu begini. Ingat ya rumusnya ya, kalimat spiritual plus preposition. Maka kalimatnya akan begini Bu Siti. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku bersyukur, aku bahagia. Engkau anugerahkan kepadaku seorang suami yang sangat solehah, yang sangat soleh, maaf, yang tak rajin ibadah, yang sangat menyayangi aku dan keluarga dan anak-anak. Padahal kenyataannya belum loh ya. Oke, paham ya? Nah, memang sih secara psikologi maksimal tiga lah, tiga nilai, tiga value, tiga pengharapan yang bisa panjenengan eh, sampaikan ya dalam narasi doa itu akan lebih masuk. Contoh ya, saya ucapin lagi, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, hamba bersyukur, hamba bahagia. Engkau anugerahkan kepadaku seorang suami yang soleh, rajin sholat. Padahal tidak rajin sholat atau belum rajin sholat. Suami yang penyayang, padahal kasarepol. Suami yang selalu menafkahi lahir batin. Padahal belum. Bisa ya? Saya hadiahkan ya Allah 7 kali bacaan Al-Fatihah untuk suamiku ya Allah atas nama si Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Pada saat bacaan hamdalah dan saat bacaan ihdinas siratal mustaqim, ya, hadirkanlah pembayangan-pembayangan hal-hal yang panjenengan ingin hadirkan dalam kehidupan panjenengan itu tadi. Nggih. Bisa diterima sampai sini Bu Siti? Kalau bisa diterima, ketik bisa atau voice. Ibu Tati, Ustadz mau tanya, saya sedang susah berkomunikasi suami suami semenjak saya kena tipu dan menambah hutang. Kayaknya suami sering marah terlebih saat saya mudah emosi jika terlalu dinasehati. Saat sering marah Ustadz terlebih saya saat ini mudah emosi jika terlalu dinasehati. Bagaimana cara saya untuk lebih sabar? Ya memutuskan untuk sabar, ya. Emosi yang hadir, yang muncul
atas kondisi ini panjenengan terima dulu. Emosi yang muncul ya dari narasi-narasi panjenengan ini bercerita ini diterima dulu. Kondisi yang notabene belum baik ini dipeluk dulu, diterima dulu, ojo dilawan. Kalau mau muhasabah ya kembali saja. Ini kan salahnya panjenengan lah. Seperti itu. Kena tipu, saya sudah bahas tentang kena tipu. Kena tipu itu hanya asumsi saja, hanya persepsi saja. Ya, kena tipu hanya sedang ada perpindahan energi saja. Panjenengan ini melakukan kesalahan, kekeliruan di level energi. Ini tinggal digeser saja, ya, dirubah saja. Ya, bukan ditipu, tapi kalau tidak keliru tadi pagi apa ya, saya juga share di grup ini. Untuk orang-orang yang sering merasa sering ketipu, cek lagi, ya, jangan-jangan ada hak-hak orang yang memang tidak keluar, zakat, sedekah dan sebagainya, sehingga apa? Alam semesta mengeluarkan secara paksa dengan menghadirkan seorang penipu. Ingat hukum kekosongan, hukum keseimbangan. Kalau mau muhasabah, introspeksi, pasti akan ketemu itu. Harus imbang, Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan merasa saya bilang merasa ketipu, yakin sekali ada ketidakseimbangan energi di situ, sehingga alam semesta mengeluarkan secara paksa. Narasinya sangat mudah loh, ya. Klaim ini narasinya sangat mudah. Apa itu sudah saya sering sampaikan juga, ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku bersyukur, aku bahagia. Saat ini uangku sedang jalan-jalan. Saat ini uangku sedang melipat gandakan diri. Saat ini uangku sedang berpindah tangan, nanti pasti akan kembali lagi kepadaku dengan membawa lebih banyak teman-temannya. Oke, nah itu. Kemudian yang terakhir tadi Ibu Tati ada dinasehati ya. Kalau orang dinasehati akan kebaikan ya, dia itu ya memang jiwanya lagi nih. Ya menasehati itu kalau yang sering saya sampaikan di akhir pekan adalah perhatikan 5 bahasa cinta. Ada pelukan, ya, sentuhan ya, ada sentuhan, ada pujian, ya kan, ada hadiah, pemberian dan sebagainya. Ya dilihat kondisinya, dilihat situasinya. Ya, kalau yang dinasihati adalah jenengan, jenengan kemudian marah pada yang dinasihat itu hal-hal yang baik, ya berarti ada kesombongan. Orang yang sombong itu bukan petatang petenteng pakai baju bagus ya kan dan sebagainya. Lawang dia lagi menikmati kok, kita aja yang persepsinya keliru, berburuk sangka ya. Dia lagi bersyukur ya. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, padahal sudah jelas secara zohir juga hal benar, hal baik. Kok kita dikasih tahu kok malah marah, ngeyel, ya berarti ada yang keliru dong dengan jiwa kita, dengan hati kita. Seperti itu, nggih. Jadi kembali lagi ya, sebelum banyak cerita panjenengan dalam rumah tangga ke mata-mata yang lainnya lebih baik pakai apa ya duduk dulu 4 mata terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Perhatikan lagi ya 5 bahasa cinta ya 5 bahasa kasih seperti itu. Ya. Kalau sudah mentok ya lakukan namanya tajamul nikah. Ini pembaruan nikah tanpa menggugurkan akad yang utama. Ya, ini untuk menggugurkan dosa di antara suami istri, ya. Kemudian juga menumbuhkan kembali rasa cinta dan kasih sayang seperti pengantin baru. Seperti itu, insya Allah. Ya. Ya, saya juga tajamul nikah ya setahun sekali tajamul nikah. Ya, ngundang saksi 2 ya sama wali. Ya beli kotak nasi 10.000 ya sama mahar ya 50.000 bolehlah seperti itu. Yang penting esensinya, hakikatnya masuk. Suami saya cuek banget Ustadz, tambah lagi
Kira-kira LDRan jadi kadang suka salah paham ya, sudah tahu salah paham, baik komunikasi kan, seperti itu. Miskomunikasi, dikomunikasikan dengan baik. Sebelum komunikasi secara real ya, maka komunikasilah secara batin ya panjenengan ya sholat tobat, sholat tahajud, lalu sholat hajat. Sholat hajat diniatkan khusus ya Allah, ya aku mau komunikasi sama suamiku yang jauh di sana. Ya. Komunikasi intinya ya, komunikasi batin dan komunikasi lahir ya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan cepat tidak LDR ya, bisa ketemu seperti itu. Oke, waktu 9 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tambahi ya. Jadi, dalam berumah tangga, saran saya sih yo, panjenengan yo bangun juga kesadaran untuk sama-sama belajar. Bertumbuh ya. Setiap bulan itu punya program ya. Misalkan bulan ini ya, sama-sama belajar bahasa kasih. Seperti itu. Ya. Maka dengan begitu akan ada pertumbuhan dari dalam. Ya. Oh, bulan ini belajar ada loh yang di ya mohon maaf ternyata sudah cukup tua tapi ternyata belum bisa baca kitab ya. Ada yang datang suami istri belajar bahasa kitab. Jadi bahasanya nanti lebih asik gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian dalam manifestasi misalkan mau perbaiki atau rehab dapur ya. Targetnya 1 bulan ini bisa dapat uang misalkan 50 juta ya. Ya berarti selama 30 hari ini kalau nonton TikTok jangan nonton perceraian, jangan nonton perselingkuhan, ya itu mencipta itu. Ya nontonlah dapur bagus, kitchen set, ya orang-orang dilihat di TikTok, di YouTube itu kan banyak tuh orang-orang yang eh, apa membahas tentang dapur. Gitu, masukkan ke pikirannya, matanya, telinganya, mendengar. Ya, nanti menciptakan krit di dalam pikiran bawah sadar itu lama-lama masuk. Sambil ikhtiar lahir, ikhtiar batin ya. Nah, maka dalam narasi rezeki ya, ini contoh misalkan jenengan ini punya hajat mau renovasi dapur ya. Maka selalu ada kalimat datang uang ya, masuk ke rekening dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Kalau yang terduga kan pasti dari gaji, ya kan? Dari dagang, ada dagangan ini kira-kira nanti bisa menghasilkan mungkin apa 20 juta misalnya gitu kan. Hitungan kan gitu. Pikiran otak kirinya kan berjalan begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dong akan ada jalan lain dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu narasinya itu jangan ngotot boleh tapi jangan maksa. Selalu ada narasi-narasi dalam doa itu narasi yang bahwa Allah itu selalu mungkin, ya. Allah selalu mungkin. Ya, sebenarnya tadi saya mau melakukan releasing ya, tapi karena waktunya mepet, releasing artinya sebagai contoh saya langsung mau praktekkan bagaimana panjenengan bisa melepaskan diri dari kemelekatan pada masalah, terlebih khusus masalah dalam rumah tangga ini, supaya tidak bulat di situ. Ya, fundamentalnya dua. Kalau dalam rumah tangga sudah tidak saling menyalahkan, tidak ada keluhan-keluhan, menyalahkan dan sesuatu yang boleh bisa jadi keluhan ini punya folder di luar diri tanpa emosi. Jadi objektif, ya. Itu enak hidupnya, ya. Jadi ketawa-ketawa, anggap saja kita pegang HP misalnya. Ini adalah folder emosi. Folder emosi kekurangan suami, kekurangan istri, nggak masalah, tetapi tidak dibumbui dengan energi rasa. Sehingga ketika kita memutuskan, oke, aku mau melepaskan, aku mengizinkan masuk, aku mengizinkan dia ada di dalam hidupku, maka kalau aku mengizinkan hadir masuk, maka aku juga bisa mengizinkan untuk melepaskan. Ya, bisa terima ya.
Seperti itu. Ustaz, gimana kalau single parent? Ya, cari jodoh. Ya kan? Ibu Mas Fia ini ya. Ya cari jodoh ya. Seperti itu. Gampang saja. Jadi simple saja sebenarnya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? 5 menit lagi nih. Ingat Bapak Ibu, ya, hidup itu yang Anda dapati saat ini adalah hasil dari pancaran panjenengan. Ya, pancaran panjenengan. Yang panjenengan pancarkan dalam pikiran. Kalau masih dalam pikiran sih it's okay. Ada buffer time, ada waktu tunggu. Tapi kalau yang dipancarkan sudah dipikirkan dan dirasakan, entah itu hal baik, entah itu hal buruk, ya, itu pasti datang. Suka atau tidak suka pasti datang. Ya. Kalau banyak hutang, jangan mikir hutangnya, tapi mikir benih berkelimpahannya. Saya kadang ngetes hal-hal sederhana. Ini. Ibu-ibu misalkan tahu banyak hutang, tapi pas mau tidur nontonnya sinetron, nontonnya orang berantem, nontonnya gosip. Mau tidur itu alfa theta, kondisi gelombang otak, penciptaan luar biasa. Mau tidur itu kuncinya dua, memaafkan, melupakan emosi-emosi, membersihkan, seperti itu ya. Betul-betul netral. Setelah rasa netral ya dengan doa zikir amal yang sudah diijazahkan, lalu apa? Pas mau tidur itu bayangin yang enak-enak. Oh, besok dagangan laris masuk 10 juta. Besok ketemu ini, ketemu itu, besok dapat uang itu bayangin yang enak-enak. Ya, itu pancaran terbesar ketika mau tidur itu. Banyak buktinya Bapak Ibu orang-orang itu yang beres masalah kehidupannya dengan cara ajaib, dengan cara memperbaiki tidurnya. 40 hari aja, tanpa putus, tanpa jeda. Perbaiki cara tidurnya. Ya. Apalagi secara syariat nih. Kalau suaminya marah, ibu ya, jenengan tidur itu nggak dapat ridho dari suami. Oh, makin berantakan itu. Tidur pasang punggung. Kayak itu. Ya, seperti itu. Oke. Ya memang betul ya. Masalah emosi, vibrasi, frekuensi ya di dalam rumah tangga itu sangat berpengaruh pada rezeki. Maka sadarilah, ya sadarilah. Pelan-pelan dibangun kebiasaannya. Ya dengan modal yang sering saya ingatkan di akhir pekan, ya yakni 5 bahasa cinta. 5 bahasa kasih itu udah lebih dari cukup. Tinggal disesuaikan saja secara syariat. Ya, begitu. Oke, ada 3 menit. Monggo. Mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya infokan Bapak Ibu ya besok itu terakhir. Ya, kalau jenengan mau ikut bimbingan plafon rezeki, menaikkan plafon rezeki di level pikiran bawah sadar. Gini, orang itu ikhtiar lahirnya pengen 10 juta, 15 juta, ya, 30 juta. Tapi kalau plafon rezeki atau program pikiran bawah sadarnya itu memang 3 juta, 2 juta akan ketarik terus ke arah itu. Kalau bahasa kasarnya plafon rezeki kaya, plafon rezeki miskin. Kita akan selalu tertarik ya, ketarik ya kepada program pikiran bawah sadar kita. Jadi walaupun nanti ada dapat uang, oh berhasil aku 15 juta, 20 juta ya kan. Dalam hitungan hari, bahkan hitungan menit akan ditarik bagaimana cara uang itu akan keluar dari dalam diri Anda. Tiba-tiba beli sesuatu lah, tiba-tiba anak keluarga kecelakaan lah, tiba-tiba apalah akan keluar. Sampai sedahsyat itu loh kalau kita belajar vibrasi energi itu. Kalau kita memperhatikan sampai sedetil itu, Bapak Ibu enak. Kembali lagi bahwa apa yang hadir dalam hidup kita, terutama dalam rumah tangga ya, di malam ini kan bahasa rumah tangga. Tidak lain tidak bukan apa yang hadir dalam hidup kita itu adalah hasil dari undangan atau tarikan panjenengan sendiri.
secara sadar maupun secara tidak sadar. Yang sering terjadi ibu-ibu nih secara tidak sadar karena mau tidur nontonnya perselingkuhan, nontonnya hal-hal yang negatif. Kapokmu kapan? Berhentilah mau tidur itu udah memaafkan dan nonton yang enak-enak. Pengen duit ya nonton duit, penuh syukur. Pengen keluarga harmonis ya nonton yang harmonis-harmonis. Itu penciptaan mau tidur, bangun tidur penuh syukur. Lakukan 40 hari ya Pak Ibu merubah cara tidur dan cara bangun tidur bersama pasangan panjenengan. Yakin dan percaya hidupnya berubah sangat ajaib. Saya rasa itu saja. Mohon maaf ya, lebih dan kurangnya terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Ojo sungkan-sungkan jika ada yang mau ditanyakan. Manfaatkan setiap Jumat pagi dan manfaatkan Zoom meeting setiap Selasa malam Rabu. Nggih. Saya rasa itu aja. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi